Ngobrol seputar riak kehidupan, diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Waas ya, waduh, ya. Suara Iroh muncul lagi. Wih, Kang Eko ya. Entoy dalam hal ini mau membaca dulu puisi. puisi. Hah? Puisi. Beda. Kalau puisi itu ada dua. Apa? Ada polisi Apa? lalu Lalu lintas. lintas. Ya, ada Ada polisi tidur. Tidur. polisi tidur. Mau pilih yang mana? Jadi kalau polisi tidur, polisinya sedang tidur. Begitu. Monggo. Sok Biasa lah. naon lah. Ini puisi karya teman saya. Puisi. Puisi. Puisi Puisi. karya teman saya, Kang Aan. Coba. Begini roh, geus jauh, lengkah geus jauh, jug-jugen teuing di mandi, batur-batur geus naringalkeun, teu kaharti naon anu disungsi, tapi batan ngajanteng mending ngalengkah sabatae miharep sugan jeung sugan. Tah gitu kok. Wah, Tahu artinya itu apa? keren. Itu Toy, ya, artinya apa, Kang Toy? Kan yang barusan mah itu pakai bahasa Sunda ya. Ya. Kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, Bahasa itu artinya Indonesiakan. apa itu? Coba itu di bahasa Indonesia kan, Kan coba. ini Itu kan banyak. tadi bahasa Sunda. Ya. Ya. Puisinya kan toh itu membaca puisi bahasa Sunda. Ya. Ya, itu teh. Tapi kan yang nonton malam ini bukan hanya orang Sunda. Bukan. Nah, berarti coba sekarang Bermacam-macam. terjemahkan pakai bahasa Indonesia biar Nah. pada ngerti. Coba. Itu kan tadi yang Entoy baca tuh puisi bahasa Sunda. Iya. Iya, Iya. puisi bahasa Sunda. Iya, sekarang Begitu. coba terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ulangi lagi. Ulangi lagi dong. Ini kan puisi itu bahasa Sunda. Ya. Ya. Gitu. Ya. Jadi harus bahasa Sunda dibacanya sama Entoy. Biarin kan ada yang gak ngerti bahasa Sunda nih yang lagi nonton malam ini. Roh, Apa? jangan buka rahasia atuh, Roh. Masa Kang Sandi mah pasti bisa. Coba Kang Sandi Jadi ini terjemahkan nih. Jadi ini menceritakan Tentang? Roh, menceritakan orang yang lagi berdiri ngajanteng. Oh, Toy, ngajanteng. kalau Tuh. puisi itu bisa diartikan atau bisa mengerti orang itu karena ada komunikasi tubuh. Wow. Komunikasi tubuh. Bagaimana tubuhnya? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh mungkin. merenya. Iya. Bahasa tubuh. Yalah, beda eta- sedikit-sedikit. Bukan gitu, kalau komunikasi mah kan harus ada ini mata nanya ke hidung. Ya. Hidung ari kamu itu. Bisa. Kan gitu komunikasi tubuh mah. Kalau komunikasi tubuh tuh begini. Misalkan saya ke Iroh nih, mengajak sesuatu gini aja. Nah, ya kan itu. Nah, itu saya tubuh. Iroh ngerti, berarti Ya. Kang Toy teh lagi mules. Kalau Ngajak Roh, ngajak. Ngajak gitu. Jadi teh. sedikitnya harus ada gerakan yang gerakan-gerakan. bisa. Seperti misalnya. Contohnya ada. Contoh. Gunung-gunung. Wes, Wes. Pak. Terus tunggu Nanti dulu. dulu. Belum. Ini kan Ya. puisi gunung-gunung. Lembah yang curam. Itu kan ada kayak ya, sebelum apapun udah ada yang ketawa ya. Artinya benar itu. Pak, yang saya tahu gunung-gunung. Ya.
Lembah yang curam. Nah. Bapak kenapa gunungnya ke sini? Dari mana Bapak? Kan gunung itu yang ada tonjolan-tonjolan. Ya, itu Ya. kan. Coba kalau di Bapak ada tonjolan nggak? Masa puisi harus disebutkan ini ada masa gitu? Enggak, Ya, enggak, tidak kan. Bahwa budaya itu tidak bisa dibahasakan bahasa yang bahasa lain. Oh. Pasti artinya arti beda. Akan berbeda artinya. Berbeda artinya. Contoh. Contoh. Misalnya. Contoh saja Ya. kalau peribahasa. Siri koneng. Siri bahasa Sunda. Koneng juga bahasa Sunda artinya Warna, kuning. Ya. Seri ketawa masa harus ketawa kuning. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap aja seri koneng. Seri koneng. Seri koneng itu kan artinya, Artinya ketawa yang nggak mau gitu nggak ya. mau lah gitu. Dipaksakan. 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 Atau gering nangtung ngalang layung. Gering itu sakit, Sakit. nangtung itu berdiri, Berdiri. ngalang layung itu kuning, kan Kuning, warnanya. langit. Layung itu kuning. Langit. Masa ketawa kuning, ketawa berdiri ke Langit kuning-kuningan? ke kuning-kuningan Nah, gitu. gitu masa. Oh iya ya. Nggak bisa tuh toh. Ini ada rewas kareureahnakeun. Rewas, tuh. Kan rewas kareureahnakeun kalau dalam artian itu artinya terkejut gitu ya, kaget kaget. yang Oh. sudah terjadi baru Berarti kaget. Nah, kalau bahasa kalau apa? Terkejut, kaget Rewas Indonesia kan. kareureahnakeun, rewas kaget. Iya. Kaget itu bahasa Kareureahnakeun, Indonesiana mm-mm. kerejut. Terkejut, Pak. Terkejut. 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 Terus Terkejut. terus Kareureahnakeun. Reureuh so- itu kan istirahat. istirahat. Berarti Terkejut istirahat. namanya Rewas kareureahnakeun. Iya kan keruas itu kan terkejut. Terkejut setelah beristirahat. Oh, Tah, tuh. Panjang eta, beda. atuh. Tapi jadi beda. Jadi beda tuh. Jadi beda sebetulnya mah. toy setiap daerah itu berbeda-beda. Pasti. Pasti. Iya. Pasti. Ada istilah Sunda memang pasti orang nggak tahu. Ciri sabumi cara sadesa. Sadesa. Jawadah tutung berita sacarana. Artinya beda-beda. Lain budaya, lain artinya lain cara dan bagainya. Bagaimanapun nah itu. Nah ngomong-ngomong bahwa kita ini adalah ngomong-ngomong budaya Sunda. Oh. Berarti ada asal Muasalnya. muasalnya. Ntar dulu Iroh teh penasaran. Ini Kang Eko Sandi mah kalau ngobrol teh seolah-olah kayak yang pinter ya. Terus banyak wawasannya teh luas gitu ya. Seolah-olah seperti begitu kan Kang Toy. Betul. Ini pertanyaannya teh gini. Ah. Kang Eko Sandi teh tahu dari mana itu semua teh? Itu cenah. Nah itu ekosistem itu cenah katanya. Katanya. Terus kan belum ada buktinya. Itu hanya dari, nah kan gitu. Gak boleh gitu ya Kang Toy ya. Kalau ngomong itu harus sama ada datanya yang akurat. Iya itu Ada dasarnya. dasarnya. Begini Eko Sanip ya. Nih contoh kayak Entoy. Ya gimana? Kalau misalkan Entoy nih berbicara masalah misalkan ya ubar-ubaran zaman baheula. Dari mana? Misalkan Taunya gitu. taunya Entoy. Pan Entoy mah baca buku. Ubar-ubaran zaman baheula teh artinya obat-obatan Ada ya, obat-obatan ini. zaman dulu gitu kan. Nih, semacam ini. Silalatu, Gunung Salak. Tahu Silalatu? Silalatu. Ada kan itu namanya. Silalatu itu. Apa? Ada Silalatu Silalatu. itu Ya, kayak serangga gitu. Ada si Hombing misalkan. Itu mah daerah itu. Itu bukan- mah marga. Marga. Beda. Marga. Oh. Kan marga di daerah itu kan banyak. Oh, Ada. Silalatu. Bener ada lagunya. Silalatu Itu, benar. Sinangkatul. itu mah. Maaf. Silalatu itu. Silalatu itu kan sila. Sila itu sila, duduk. Toh. Ratu itu ratu. Kata orang tua dulu kalau kita membakar kertas atau daun itu kan kemudian itu ada berkas-berkas yang ke atas. Berkas? Atau Percikan. percikannya. Nah itu tuh silalatu. Oh. Silalatu Nah. teteh ngan
Hanya dari orang tua, dari kalimat, dari kata dari orang tua seperti itu. Patah Bukti nama talepa. can apa saya juga. Hanya yang apa. jelas kan kalau entoy mah kalau misalkan berbicara kan ada faktanya. Ya fakta itu Faktanya kan itu bisa misalkan ditulis karena orang. Baca Karena buku. misalkan baca buku. Nah. Nih masalah Kinanti di Gerbang Pakuan. Entoy mau baca buku. Udah kelihatan atuh. Orang yang biasa baca buku dan tidak bisa dan tidak biasa baca buku itu kelihatan. No. Dari matanya. Oh, Dari mata. dari mata. Dari mata. Gimana itu cara Kalau misalkan orang mengetahuinya? pakai kacamata, itu pasti orang suka baca. Itu Kang Eko Sani pakai kacamata. Beda Eko Bedanya? Sanip. Kalau yang suka baca itu normal dipakainya di sini. Eko Sanip kan di sini makainya. Beda. Kalau Eko Sanip mah betul. Kelihatannya kalau kan Eko Sanip sama temenan sama Wawan Jeje suka mancing. Jadi melihat itu keadaan mata istri. Oh, mata istri. Mata istrinya, istri saya tuh matanya gitu. Gimana? Kalau mata istri itu ke sebelah kanan, Nah, berarti mancing harus ke balong sebelah kanan. Mancingnya. Kalau istri ke sebelah kiri, maka mancing itu berangkat ke sebelah kiri ya ke sebelah kiri. Balong nate. Balongnya ke sana. Nah, kalau istri matanya ke atas, jangan kemana-mana. kenapa? Mancingnya di sana saja. Bisa. Itu membaca mata dia. Baca mata. Eko mah suka begitu Iya, aja ya. ya. Eko mah ya. Aneh. Jadi begitu sekarang teh. Nih, Urusannya kok apa itu teh? sekarang teh Entoy teh Tadi baca lagi puisi. rajin membaca buku. Oh. Karena dengan membaca buku kita jadi tahu masalah sejarah. Oh. Oh iya. Oh iya. sekarang, ternyata. Tapi Toy memang Buku Salah ada teh, ada sejarah, ada sasakala. Itu kan? sejarah ini mah bukan sejarah. Iya. Oh, Kan iya. ada juga sasakala juga ada. Bumbu masak itu. Barusan kan. Sentoy. Saya kan nyebutin kan sejarah. Iya, sejarah teh nyebutnya bahasa Sundanya sasakala. Sejarah aja. Kan yang nontonnya juga kan banyak orang ini kan tidak orang Sunda saja. Begitu. Mungkin di sejarah itu ada fakta, bisa. Fakta, fakta. Orang Sunda gak bisa bilang F. Fakta, lamun fakta mangkana karena feteuy. Tidak. Jadi kita jadi tahu. Jadi tahu kalau baca buku sejarahnya jadi tahu, perkembangan budaya pada saat itu jadi tahu. Itu manfaatnya. Ini baca sama Eko. Oh iya, Silalatu Siapa Gunung Salak. Oh iya, Nah, betul. Gunung Salak berarti gunung salak tersebut adalah keadaan terbakar atau meletus. Gunung Salak. Gunung Ya. Salak. Meletus Gunung Salak. Balonku itu Pak. Balonku itu Pak. Bisa kan? Balonku. Bisa. Ini teh kok Ya. saya baca buku-buku karangan Kang Aan Merdeka Permana. Oh, orang yang sudah bagus atau sudah merdeka. Sudah Tahun merdeka. berapa ini merdekanya? Dia mah dah sebelum kita merdeka juga dia mah udah merdeka. Dia gitu mah ya. sudah Tapi merdeka. ya mungkin dari buku ini ya, insya Allah faktanya jelas ya. Ada, tapi kalau Sanip mah kurang Sebentar, kok kurang apa? ini gambar Kang Aan bukan ini ya? Mana? Gagah begini, ini gagah gini. Orang Sunda itu, orang Sunda. Oh, Kalau sekarang masih begini, Siapa? Kang Aan. Kalau masih muda, gantengnya Kang Aan. wah keren ya. Keren Kang Aan. Tuh. Tapi kata Kang Eko Sani Pak bukan Kang Aan ini Bukan mah orang Kang Aan Sunda. itu, Orang Sunda itu mah. Orang Sunda. Ini mah bukan Kang Aan. Bukan. Nah, Kang Soalnya Kang Aan. Aan mah pasti udah tua. Kang Aan mah, nah ini Kang Aan. Awewe mah. Ini mah Itu kan ada sama Yang Aan Merdeka. namanya Aan, Kang Aan itu adalah satu udah dewasa, dari nama juga. Oh, gitu? Karena nama Aan itu akan muncul lagi produk-produk tahun 2016 nama Aan itu. Tahun 2000 Mulai sekarang Sanip kesana, tidak akan muncul lagi. Nggak akan akan. muncul Nggak ada lagi. lagi. Ini produk lama, Entoy. Entoy ya, nggak akan. Hero Hero tidak nggak muncul akan ya. lagi. Pasti kalaupun dengan ini Pasti orang-orangnya produk lama gitu. produk lama. Pengalamannya mungkin, Tapi begini, ilmunya insya Allah akan dewasa. tapi begini ke Eko Sanip Iroh. Tadi itu Kang Aan tuh nge-WhatsApp sama saya. Apa? Nge-WhatsApp
katanya mau datang. Mana? Itu sini. lebih bagus. Sabab Datang Entoy ke sini. akan menanyakan apa bedanya sejarah dengan sasakala. Apa bedanya? Ya. Itu kan Iya. atau apakah itu sejarah itu dengan fakta jelas atau istilahnya survei. Survei. Yang paling jelas mah Iroma pengen nanyanya gini, kan yang nulis buku teh banyak sekarang teh ya, macam-macam kan temanya teh buku tentang apa, tapi Kang Aan mah kayaknya dilihat dari buku-buku ini nih yang di sini, ini pasti tentang budaya Sunda nih. Ya. Bagaimana sih mungkin kronologis, Iyalah. Oh, itu. Mengapa sampai dia Sampai menulis dia buku? menulis. Apakah dulunya itu kalau misalkan ada tembok batu, tulisan, misalkan. Kayaknya seperti Akhirnya Ya, dia waktu nulis kecilnya buku. gitu ya. Nah, kan begitu. Terus Iya. lihat sendal jepit orang lain di sendal jepit tulis gitu tulisan, ya. begitu. Sehingga diarahkan orang tuanya lebih baik menulis di buku. Ya. Tapi mudah-mudahan kita dapat ilmu saja. Nah, beliau. itu. Oh, ini udah Ah, boleh, dekat boleh. katanya, Siap, udah dekat. Siap. Ya. Monggo. Nanti kita ketemu sama Kang Aan ya. Oke. Oke. Gusti kiwari gunung bulistir ngantingal caah jeung banjir ampun Gusti ampun leungiteun kuring nangiteun di kamanakeun ieun di kamanakeun gencang herang cika huripan di leuwih sabatahunan direkang napa pantuhunan kiwari ngan karingaran leungiteun kuring langiteun di kamanakeun ieun di kamanakeun dongeng endah katumpiri taranceh langit nu asri widadari turun mandi lumungsur ti kahiyangan Gusti rumasa diri ganggabang ngagadabang alam endah kagungan Gusti Gusti kiwari gunung bulistir ngantingal caah jeung banjir ampun Gusti Itu kayaknya mentuko. Wah. Itu jelas. Oh, iya. Oh, itu. Kang. Datang kata Iroh juga pasti ada tuh. ini. Aduh. Wilujeng Ini. Sumping selamat Pak datang. Aduh. Tapi Mangga. tanya dulu bener Ya, ini Kang Lingi-lingi Aan. Pak. Hah? Aduh. Bener tanya dulu bener Kang Aan bukan? Benar. Bukan, kan itu beda. Itanya.
Asa beda ini teh ya. Itu di saya itu. Hah? Oh. Aduh, Masa? Saya itu. nasa jauh Coba kieunya. tuh ini. Pak Aan. Ini Kang Aan. Ini Kang Aan katanya. Pak Aan di dalam buku itu. Ini. Tapi kenapa? Cek. Ini kan bisi mata saya yang Ya. salah. Coba kita lihat ke Nayaga. Ya, itu Cek, ini Kang Aan. ya. Katanya, ini di Katanya. sampulnya. Nah ini katanya yang aslinya Kang Aan. Kok rusak banget ya? Maaf. Jangan tokmol atuh Ari Ekosani. Sunda itu budaya Sunda. Jangan terlalu jujur. Jangan terlalu jujur. Aduh, Kang Aan terima kasih nih ya. Cing Toy, Kang Toya sudah- sudah datang nih malam ini. Sudah datang lurumpaheun ke sini begitu. Apa itu rupaheun? Ditanya lagi ya. Ditanya lagi. Makanya tuh kata Iroh juga jangan sok omong-omongnya. Ngakan sama ngakan nanya lagi. Kalau dengan ahli budaya, jangan kita ngomong yang tidak bisa kita terangkan. Ya. Ya togmol lah. Iya. Nah, ini Kang Aan ini katanya, saya juga dapat kabar dari tukang kenang katanya Kang Aan ini mulai menulis ini sebelum lahir juga katanya sudah menulis, betul itu. Sebelum lahir. Kang Toy mah lieu. Cek tukang kenang itu. Betul itu Kang Aan. Kemungkinan betul. Kemungkinan. Sakti itu ya. Sakit dalam perut eta nulis. Kebayang eta getekeun pan indungnanya. Nulis. Pan Jadi Kang Aan gimana? teh turun kadunya teh ini tulisan-tulisan Allah itu. Oh. Itu. Itu. Jadi gimana nih Kang Aan sejarahnya nih Kang Aan ini apa suka nulis gitu gimana nih? Ya sejak dulu memang suka nulis. Awalnya Saya ingat waktu itu saya menulis cerita ponok, cerita pendek di Malwe. singkatan ya Carpon. Carpon itu Cerita ponok. cerita ponok atau cerpen. Cerita pendek. Cerita pendek. Hmm. Tulisan saya dimuat di Mangle waktu itu SMP kelas 1. SMP kelas Ya. 1 berarti sekitar tahun berapa tuh Kang Aan? Tahun 60-an. 64. Oh, 64 berarti saya 3 tahun. Apanya? Umur 3 tahun iya, berarti. baru Sudah bisa menulis. Kang Aan mah sudah bisa nulis. Berarti udah tua tuh Kang Toy. Salah saya nyebutinnya. Salah saya juga. Katanya Salah. cara masih muda. Salah saya. Saya Jadi lanjutkan. usia SMP. Iya, SMP kelas 1 ya. Naik sepeda dari Cicadas ke Buah Batu 45, datang ke sana. Rek naon Jang, mau apa nak? Mau ambil honor. Kata Wih. saya. Oh, ada honornya. Ada. Berapa waktu itu honornya? Belum Masih sampai ingat? ke sana, tapi langsung nanya si redaksi itu. Ah. Mana surat kuasanya? Waduh. Surat kuasa dari siapa? Ya mungkin kakak kamu, mungkin ayah kamu yang nulis. Yang nulis. Iya. Oh. Saya bu. Wah nggak percaya dia. Oh, karena mungkin Ya, masih nggak terlalu percaya. kecil gitu ya. Nggak Masih percaya. kecil. Masih Ya kecil. celana pendek SMP, Betul. naik sepeda, bebolokot kesang. Coba terjemahkan bebolokot kesang. Oh, bebolokot kesang. Ini itu kenapa artinya suka ke saya aja nih? luat leet ya, luat leet. Bebolokot itu luat leet. Nah ya, ini buat pemirsa. Jadi bebolokot itu adalah luat leet. Oke. Kan masih tetap itu mah. Masih tetap juga. Nih, ya Pak SMP Ya. yang mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk anak-anak yang di Ya, SMK ini. mungkin. Semoga gitu ya. Nah, Oke, terus gimana Kang Aan? Ya pokoknya Akhirnya. lama aja berdebat. Berdebat, karena tidak percaya. redaksi tidak percaya. Itu punya saya. Dan akhirnya Sampai saya ceritakan lagi itu ceritanya begini. baru percaya. Nah, itu percaya. Baru Dikasih honor. Oke, dan Dibelikan baju seragam. Oh, keren. Gitu. Terus carponnya apa judulnya Kang Waktu Aan? itu Waktu apa? pertama yang pertama di Justru redaktor itu tidak percaya. Saya menulis cerpen itu tema orang dewasa. tema orang dewasa. Ya. Judulnya apa? Tentang Judulnya apa? itu Kamhar. Kamhar, singkatan lagi ini. Singkatan bukan. Oh, sekira ini Kamhar itu jenis kain yang kasar, tapi untuk baju kasar karena tidak mampu beli baju halus itu. Oh.
Nah, jadi Zaman itu dulu mah mungkin ada kain yang namanya kamhar begitu. Kamhar. Oh, jenis Baju kain kasar. ya. Jenis Kamhar. kain jadi ya. bapaknya hanya sanggup beli kain kasar untuk lebaran anak-anaknya. Saya kira kamar itu Kamhar. tempat tidur. Kamhar. Kamar itu seperti tempat tidur. Kamar itu mah Kamar, kamar. Pak. Itu kamar, Pak. Kamar. Kalau di Gang Mesin mah itu kamhar itu adalah tukang roti. Kamhar. Kang Kamhar. Ada. Ada. Bisa Gitu. juga. Jadi kain kasar untuk pakaian nih Pak. Iya. Itu Kain cerita. yang paling kasar. Tapi kalau dicuci itu jadi lusuh. Ah, Kalau supaya jeg-jeg lagi, aduh jeg-jeg. Ah, itu cek-cek. Jejreg Apa ya. tuh? Jeceng. 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 Supaya tidak letoy. Nah, letoy juga apa tuh bahasa Indonesianya? Letoy. Oke. Letoy itu artinya tidak bisa berdiri dengan tegak. Iya. Tidak normal. Oke. Ya. Tidak normal. Ya. Boleh. Jadi boleh. harus dikanji. Kanji ini singkatan. Bahasa Jepang itu kanji. Bahasa Jepang itu kanji. Kanji itu sebelum disetrika, mesti dicelupkan dulu ke larutan iya. aci tapioka. Aci. Betul. Aci. Itu. Supaya jeg-jeg gitu. Supaya jejreg Supaya nanti kalau disetrika itu bagus lucir. lagi gitu. Lucir. Lucir. Aduh. Aduh. Supaya Ini saya jadi pusing ini. Lucir ini apa berarti ya? yang punya penyakit sudah itu ya nggak bisa mampu laki-laki Iya. bisa Ya, pakai dikanji kanji. saja. Rendam bisa. Atau kalau di istrika gitu. Nah, itu cerita tentang pengalaman pribadi Kang Aan atau gimana pada saat itu? Kan ayah saya itu guru SMP. Tahun-tahun segitu itu gaji 1 bulan itu habis dalam 4 hari. Dulu itu. Jadi menghadapi lebaran ya tidak mampu beli yang misalnya jenis berkolin dulu ada berkolin. Allah berkolin. Berkolin zaman dulu. Apa itu? Berkolin apa? Lihat Eko Sadipa dah. Eko Sari juga Apa juga berkolin? tahu. Nggak ngerti kan? Berkolin. Apalagi saya. Nah, lalu singkat ceritanya Kang Aan, ini kan kalau dilihat dari buku-buku ini ya Kang Toy, ini mah ceritanya tentang apa ya? Tentang budaya Sunda. Itu beralih dari itu ke Saya budaya Sunda lebih gimana? menitik beratkan kepada sejarah. Oke, Jadi- sejarah Sunda. Sejarah Sunda. Oke. Riwayatnya mungkin bisa dianggap lucu. Saya tinggal di wilayah Cicadas. Dulu di Cicadas itu ada gedung sandiwara Miss Eis Muda namanya. Tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Sandiwara Sunda. Kalau Miss Eisnya mah Muda. tahu sih. Eis. Nah, ada kan lagunya. Oh gitu. Oh ya terus? Tiap malam saya nonton sandiwara. Tiap malam sampai belek-belek. Coba diterjemahkan belek apa? Aduh. Aduh. Bro, pindahlah. Toy kan. Gak mau. Stres ya, Toy. Nah terus gimana itu Jadi, si beleknya itu? Bukan membahas belek. Bukan membahas ya. belek. Oh, iya, iya. Tapi Iya, membalas si Bapak nonton dengan Miss Cici. Miss apa? Miss Miss Eis. Miss Eis. Tiap malam itu. Gedongnya itu mah. Tiap malam. Iya. Sampai ke sekolah juga telat. Nonton sampai jam 1 malam. Gara-gara nonton sandiwara itu. Iya. Bisa menulis begitu. Karena saya terkesan dengan ceritanya. Ceritakan Pajajaran. Nyaritakan Majapahit. Oh gitu. Pokoknya cerita sejarah, Sejarah. yang ditampilkan melalui sandiwara Sunda. Ada Lutung Kasarung. Oh Jadi di situ awalnya kenapa senang menulis sejarah Sunda. sejarah Tapi itu. juga belum sampai ke sana. Saya baru tahu di Sunda itu ternyata ada Sangkuriang Kaberangan, Sangkuriang Kesiangan. Oh mungkin kesiangannya juga gara-gara nonton sandiwara Sangkuriang teh. Betul. Kenapa tuh Betul. ya? si sandiwara Si sandiwara berarti yang jadi yang masalahnya jadi teh. masalah Saya itu. sampai kenal dengan tukang kenang. Tukang kenang ini? Sampai Enggak, bukan. sekolah berarti. saking seringnya. Oh. Dan saya juga disuruh belajar ngenang waktu itu. Bisa ngendang nggak Kang Aan? Sekarang enggak. Coba. Takut Bisa. Ya, bisa coba Kang Toy mau ngibing. Iya.
Ya itu kan usia 6 tahun. 6 tahun, Nah, ya. sudah lupa. Oh iya ya. Gitu. Nah, karena bangkrut itu sandiwara pindah ke nonton taman hiburan Di di Cicadas. masih ada. Misbar. Oh, Misbar itu singkatan. Misbar. Singkatan. Ya, coba Jadi- ditebak apa Misbar? Girimis bubar. Jadi kalau pas hujan gerimis Bubar. langsung bubar soalnya kehujanan di tempat-tempatnya gitu. Ya, jadi saya nonton kisah-kisah sejarah Jepang, samurai. Kisah Samurai. silat Cina, Wah, India. aduh, India. Mary to me. Terus gimana? Saya sudah kenyang sampai tahu sejarah-sejarah bangsa lain. Apa Sunda punya sejarah enggak? Oh, di situ pertamanya ya. Sunda punya sejarah enggak? Kenapa yang lain begitu tahu? Saya di SD ada pelajaran sejarah di SD. Zaman dahulu kala di Jawa Barat ada kerajaan bernama Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi. Selanjutnya apa? Ya udah hanya segitu aja. Oh, Iya. iya. Tidak ada Selesai. Tidak ada sejarahnya, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Buktinya. Iya. Dari sana saya ingin tahu kok masa sejarah Sunda hanya segitu? Mula-mula baca buku yang sudah ada, itu pun sangat sulit waktu itu sampai dengan tahun 80 sangat sulit kita membaca Untuk mencari buku-buku. buku-buku sejarah Sunda. Untuk cari referensi lah ya. Ya, begitu. Referensi. Jadi terpaksa saya kukulunuan. Aduh, itu kukulunuan itu apa itu? ini kukulunuan Jadi ya. mencari Takut ditanyain turun lagi ke sama lapangan Antoy. gitu. Kokulunuan itu. Gentayangan, tapi kalau Ay gentayangan mah udah hantu, Pan. Ari Kang Aan Salah ya? Pan masih hidup atuh ya. Bukan gentayangan berarti. Ya, sudah saya sebut ke kukulunuan saja. Kukulunuan mencari data-data sejarah Sunda. Ya. Kenapa tidak mencari di Google? Kan belum belum ada. atuh Kang Belum Toy. ada ya waktu itu, Pak, ya? Belum. Memangnya bisa dipercaya? Google. Nah, sekarang juga ya ada yang diragukan ya, Kang Aan ya. Jadi saya kukulunuan kesana kemari. Sementara yang disebut sejarah Sunda itu tidak ada di Kosambi, tidak ada di alun-alun Bandung. Kata-kata di hutan dan di gunung. Sejarah itu asal Sejarah Sunda Di itu hutan dan di gunung. Nanyanya ke siapa? Maung pasti. Maung. Ke Maung, misalkan ke Bagong, misalkan gitu ya. Jadi gini, Gong, tahu nggak kamu gitu? Bisa. Ke Maung Jadi gitu. artinya untuk mencari data tersebut sejarah Sunda itu dari Ya, pegunungan Terpaksa ke wilayah-wilayah yang pesisir. pesisir. Napak tilas itu. Pasisian. Gitu, nanya ke orang tua. Saya sudah tua, tapi ada yang lebih tua lagi. Waktu itu. Nanya kepada orang tua. Ya, tidak mustahil nanya juga ke apalah. Tukang senal Bukan misalkan. dukun bukannya, tapi ada orang tua yang tahu riwayat zaman dulu misalnya begitu. Sesepuh, Ya, sesepuh. tokoh. Kira-kira asal mulanya ya sudah sejarah itu kira apa sih yang didapat Pak? Nah, Pada saat itu. Nah, justru saya jadi dilema ketika saya membaca buku-buku sejarah Sunda yang diterbitkan oleh kalangan akademisi. Namun ketika saya kukulunuan ke wilayah, Faktanya Mencari ya. tidak selalu begitu. Tidak sesuai. Ada yang tidak Ya mungkin bukan tidak sesuai. Ada yang tidak kok di sama. bukunya begitu, tapi di lapangan Enggak. kok begitu. hasil investigasi lah kalau kerennya mah itu teh. Salah Hasil satu- investigasi, Mang. Ini salah satu contoh. kukulunuan itu. Kebetulan ini ada adik-adik dari Kawali, ya betul Kawali. Iya, betul. Kawali ini Ah. SMK 1 Di Kawali. sana itu sejarah yang paling terkenal itu Perang Bubat. Perang Bubat. Perang Bubat. Buah batu. Itu teh singkatan Bubat. bukan. Buah Batu. Bubat itu. Kan kalau mau ke Buah Batu suka bilangnya mau ke mana? Bubat. Ke Bubat. Beda Tapi tapi ya. beda. Beda. Oh, beda. Ini Bubat asli ini. Oh, iya. Dari sana Ciamis. Roh. Ciamis. Itu di Kawali itu. Oh, Sebab di sana ada
makam katanya. Makam Prabu Linggabuana dan putrinya Diah Pitaloka yang di catatan sejarah itu gugur di sana. Dia menurut Pitaloka itu. catatan sejarah. Itu di sana di Majapahit, di Palagan Bubat. Oh ya. Nah, waktu saya telusuri Ternyata beda. Bedanya? Itu baik Linggabuana maupun Diah Pitaloka datang malah rangot di situ teh. Tidak meninggal, tidak gugur. meninggal di Tapi- sana. Iya. Tapi sampai sekarang masih hidup. Masih. Masa? Kosan Ipahnya. Ya pasti sudah nggak ada tuh kok. Kan sudah lama tuh Oh, kok. iya. Jadi Sudah meninggalnya lama. di mana? Nanti saya tanya ya. Sama? Ya, siapa tahu ada yang tahu. Oh. Jadi begini, nah itu Jadi kabur itu, dilemanya saya dalam menekuni sejarah. Antara tulisan akademisi dengan bukti di lapangan kok beda. Tapi atuh kalau begitu menyesatkan anak cucu. Belum tentu juga. Kan peristiwa masa lalu siapa yang tahu persis? Jadi Jadi masih ada perakiraan. Beja-beja. versi-versi gitu ya? Pak cenah-cenah, coba terjemahkan lagi. Pak cenah-cenah, Pak beja-beja. Oh, Pak katanya. Oh. Pak katanya gimana ya? Katanya. Dari mulut ke mulut gitu Dari kan. mulut ke Nah, mulut, itu. itu yang lebih tepat. Tapi Kata ciuman siapa kalau itu? ciuman kalau dari mulut ke mulut. Beda tuh kok. Aduh, Eko Salim mah. Bukan ya? Omes banget tuh, tahu nggak Omes? Kenapa Otak gitu mesum. saja? Ini tapi Kang Aan, ini saya bacakan gini nih. Kang Aan Merdeka Permana merupakan pemenang penghargaan Samsudi pada tahun 2011 dari Yayasan Kebudayaan Rancage untuk novel sejarahnya Sasakala Bojong Soang. No, tuh. Seorang jurnalis yang lahir di Bandung 1950, sekolah tatunya. Udah tua ini. Salah. Tuh kan, 19 ini, berapa? ini Kang Toy, ini bukti ya, bukti langsung dibuktikan tadi yang kata Kang Aan ya, Iya. bahwa tulisan ini sering yang kurang Jadi Kang pas Aan gitu ya, kurang pas. tepat ya. Oh. Ini ternyata tulisannya gini, ternyata salah. Lahirnya bukan Enggak. 1950. Lahirnya 1930. Loh, kok jadi Makin tua tuh tambah tuh. Toro. Bagi kolak Masa Toro. seperti ini? Kalau kelahiran 50 berarti usia seberapa tahun sekarang? Hah? Berarti 20. 20 kan ya? Enggak. 20. 50, 90. Sekarang Dibalas ya Karim. Iya, iya. Ya. Tapi udah kelihatannya Oke. masih nggak kelihatan tua kan? Betul, dibandingkan Iya, dengan Pak. Eko Sanip. Ya. Eko Sanip 1942. Iya. Eko Sanip kan 1942. Ini 1950. Tapi Ya, jauh enggak. beda kelihatan. Tapi Tahu, tapi Kang kelihatannya. Aan ini nih, mumpung ini kan dilihat banyak sama pemirsa. Ini kan salah ya, ada yang salah. Enggak sih betul. Oh. Betul, Roh. Usianya Betul, Iro. Kang Aan, ini ya, pernah nggak gelut jeung buta hejo, pernah nggak? Atau kita jeung Iro. Iro nafsu. Aduh, Iroh mah udah serius, takutnya salah, jadi diluruskan. Ini mah kalah kagak heureuyeun. Aduh. Pohara Kang Aan ya. Pohara kagaan, aduh. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Ini Sok lah. setiap Ari Kang Berarti- Berarti kenapa tuh pilihnya buku yang itu ada yang lain ini? Berarti ini adalah asal usul Tegalega itu dari sini ya? Nah, Kenapa Tegalega? ini Sari hitam salah itu. satu bukti Jauh tuh. kegalauan saya betapa apa yang diketahui oleh masyarakat umum Ya. ketika saya telusuri ternyata bertolak belakang. Oke, sekarang gini aja ya Kang Aan. Saritem. Pasti kebanyakan orang di Bandung aja ya, Ya, coba ya. ya. Budayanya Pasti ya. taunya adalah Saritem itu adalah Tempat yang salah satu kurang- tempat Prostitusi. prostitusi ya. Di orang ini banyak yang tahu adalah seperti itu. Tapi setelah Kang Aan menelusuri Survei. ternyata Ternyata tempat prostitusi. Puas, Iro. ini kan kalau tadi mah pernah gelut sama buta hejo, kalau sekarang ditanya pernah gelut sama transformer belum? Astagfirullahaladzim, ngalonjing bisa dia, Kang Aan. Enggak, saya serius. Oh, Bener jadi itu gimana? teh. Jadi begini, Nah, tapi kenapa dikasih nama? Saritem. Saritem itu Nah, panggilan dari
lelaki hidung belang, orang Semarang. Dia pengusaha. Oh itu di sana ada gadis sari-sari hitam. Oh. Sari hitam teh itu teh sebetulnya sari hitam. Sari Ya. hitam. Sari hitam. Siga iro lah ya kan sari-sari Tapi hitam. jangan gitu, teh. Enggak, aku mah sari-sari manis. Jangan salah, nama aslinya itu Nyimas Ayu Permatasari. Itu nama segitu bagusnya, Kang Toy. Nah, Kenapa jadi jadi sari sari hitam? Iya kan tadi kan sari-sari hitam teh gitu kan. Ya tapi kan namanya bagus, atau jangan disebut sari hitam. Jadi hasil penelusuran saya, sari hitam itu keturunan bangsawan kerajaan Sumedang Larang. Oh, Jadi ya teh. ternyata ya. Dia datang dari Sumedang untuk membela kaum wanita yang termarginalkan di urusan itu. Mm-mm. Di urusan itu. Di urusan Membelanya dengan cara apa? dia Membuka prostitusi gitu. bukan, prostitusinya itu sudah ada. Oh. Jauh sebelum Sari Hitam Jauh datang. sebelum Sari Hitam datang, Justru tempat itu adalah sudah tempat ada. prostitusi. Justru Sari Hitam datang ke sana itu untuk Iya. membebaskan kaum Kaum perempuan wanita. jangan sampai terjerumus ke tempat itu. Lalu, Lalu apa? ya lalu kenapa? Pejuang berarti dia. Jadi Tapi Sari Hitam. yang jadi tenarnya jadi nama Ya, Sari jadi Hitam. dia datang ke Bandung ingin membersihkan nama baik para perempuan. perempuan. Ah. Jadi dia datang ke pemerintahan Belanda, Mm-mm. tutup itu. Gitu. Hmm. Jadi pinginnya begini, kalaupun para pria itu menginginkan perempuan, dinikahilah secara Resmi. gitu. Pinginnya begitu, jangan seperti sekarang ini. Ya. Apakah dari tulisan ini semua akan merubah mindset orang gitu kan? Image orang tentang Sari Hitam. dengan buku ini, tulisan Pak Aan. Kalau tulisan saya berhasil, paling mengubah image bahwa Sari Hitam itu bukan PSK, justru dia itu pejuang. Logika yang harus kita pegang, kalau dia itu orang yang berpenampilan negatif, mengapa ada nama Jalan Sari Hitam? Secara logika, seseorang diabadikan namanya itu, pasti dia punya reputasi baik. Karena Itu diabadikan. logika itu. Diabadikan, ya, Iya, betul. diabadikan. Berarti diabadikan karena hasil-hasil pekerjaan. Dia iya, punya karya baik. Ya, ya. Ini ngomong-ngomong katanya suaminya itu namanya Yanto Prihadi, betul itu teh atau gimana? Suami Sari Hitam itu? Sari Hitam itu. belum Tahu ketahuan. siapa itu teh? Ada di sini. suaminya? Oh, ada Sebenarnya sih. saya lupa Siapa? lagi. Oh, namanya. Ya, dibaca Kalau saya baca di sini mah Yanto Prihadi. Kalau saya baca di sini gitu. Saya mah nggak mau ngomong, takut istrinya nonton. Gitu. Jadi artinya bahwa buku ini adalah akan merubah fakta ya, kenyataan. Ya, Kemudian mencoba mengubah. Mengubah. Sebab belum tentu masyarakat yang sudah ratusan tahun mengenal Sari Hitam sebagai PSK begitu saja percaya. Percaya. Hanya saya berusaha gitu. Sebab logikanya itu, mengapa disebut ada sebuah jalan bernama Sari Hitam kalau orang itu tidak bernilai positif. Nah, Logika itu. iya. Kaharti Nah, oge, teh. jadi Ya. positifnya adalah ketika Kang Aan menuliskan dalam buku, jadi kan ini bisa banyak yang membaca, Kang Toy. Ya, Jadi banyak pastilah. yang membaca dan akan tahu, Pasti. makanya dibukukan. Ternyata ini ngaran suaminya itu bukan Yanto Prihadi, tapi Kolonel Veter van de Hoed. Orang Belanda tuh. Belanda. Oh, Van de Hoed. Ini komandan militer di Bandung. suaminya itu. Suaminya itu. Betul, berarti berjuang. Sampai di mana ini anak-anak ataupun instansi lain atau sekolah terutama perguruan tinggi sudah membaca buku ini, sejauh mana penilaian Bapak? Ukuran dah. Ya, yang saya dapatkan itu protes-protes sebab saya dianggapnya mengubah sesuatu yang sudah dipercaya sejak lama. Itu sama aja dengan Tapi kan harusnya Kang Toy ya kalau memang merubahnya itu dalam segi yang positif, harusnya didukung dong ya.
Ya, tapi mungkin kan mereka yang lebih awal membuat sejarah itu kan merasa nggak enak. Kenapa kok seperti begitu kan bisa saja begitu, Roh. Ya, Gitu. sama dengan buku saya Perang Bubat. Heeh. Kan sampai ada yang bilang buku ini jangan dibaca sebab menyesatkan. Jadi sebagian dari orang Sunda juga marah kepada buku saya. Kenapa itu Dyah Pitaloka dikatakan tidak Meninggal. mati, tidak gugur? Oh, jadi pinginnya dia mati gitu. Nah, Tapi tapi makamnya kan di situ ada nggak sebetulnya di daerah itu? Orang Kawali itu bilang ada ini, tapi Makamnya. saya anggap bukan. kenapa? Kenapa Kang Aan menganggap itu bukan makamnya? Karena waktu digali ternyata bukan Dyah Pitaloka. Begitu. Kenapa Kang Aan? Kan harus ada alasannya. Kalau kita begini berpendapat ada alasannya dong. Pertama balik lagi ke logika. Hmm. Di kisah sejarah disebutkan Dyah Pitaloka itu mati bunuh diri karena mempertahankan harga diri. Ya. Mati bunuh diri. Ya, karena kalah perang, jadi mati Ya. bunuh diri. Saya ingin membandingkan berapa tokoh-tokoh Sunda yang mati bunuh diri karena kalah perang. Memang Sunda baru satu kali itu aja kalah perang. Kenapa hanya Dyah Pitaloka saja Yang bunuh yang diri. bunuh diri? Di Sunda tidak ada itu tradisi harakiri itu tidak ada. Bunuh Budaya diri itu. bunuh Ya, diri. harakiri. Kecuali istri ditinggal pergi suami, tidak dikasih, Resiko. baru gantung diri. Ah, saya mah enggak. Itu mah yang bodoh aja. Kang Aan ceweknya. Oh, iya. Kalau saya mah ditinggal nikah lagi. Ya. Gampang. Cincai itu. Iya. Jadi di Sunda itu tidak ada. Tidak ada budaya seperti itu. Tidak ada, sebab di ajaran Sunda Wiwitan, siapa yang sengaja membunuh dirinya sendiri akan dilemparkan ke mandala yang paling hina, neraka Iya. kayaknya ya. Ya. Gitu. Kemudian Ya, ya, di Islam juga kan begitu. Iya. Haram hukumnya bunuh diri. Iya. Jadi di Sunda Wiwitan itu begitu. selain daripada sejarah apa saja yang Pak An survei ke lapangan itu? Investigasi lah. Investigasi. Tentang apa? gitu. Sebetulnya apa tetap bedanya gitu? tetap kaitannya dengan sejarah, tapi mungkin bukan sejarah tentang pemerintahan, ya, tentang negara, yang kecil-kecil saja. Ya, semisal ini nih, Apa nih? Ubar-ubaran. ubar-ubaran, Zaman. obat-obatan zaman Pajajaran. Itu. Saya dapatkan sebuah penyakit zaman dulu yang kita tidak kenal sampai sekarang, namanya tikoro cingkelek. Tikoro, cingkelek. Kalau tikoro mah ya, ini tahu masih pemirsa tahu, ini. Kalau tenggorokan. tikoro itu tenggorokan. Terus Cingkelek, cingkelek. Tah, jangan tanya saya juga nggak tahu. cineten. Iya, Kalau iya. cingkelek mah Tikoro, cingkelek, cineten. Manuk cingkelek, Lagu, Roh, itu, cineten. Pak. Lagu Roh. Lagu itu Pak. Bukan. Lalu obat-obatnya ada herbal, tapi namanya juga tidak dikenal, itu daunnya itu tidak dikenal. daun cingkelek itunya. Daun cingkelek itu. Nah, yang saya kagum, Mang Wawan tahu daun cingkelek? Oh nggak tahu. Oh. yang saya kagum, Prabu Siliwangi itu ternyata ahli botani. Yang di Kalengan itu. Beliau Sarden. Aduh, kaki kesani. Sarden itu Pak. Botani. Botani. Ini mah. Botani. ahli tumbuh-tumbuhan, Oh, itu tumbuh. ahli tumbuh-tumbuhan. Kira Liura. makanan Jadi kaleng gitu. beliau itu melakukan penelitian, mencampurkan 500 jenis tumbuhan, Ke dalam. ya, untuk herbal minuman, dan kalau diminum rutin, Oh iya iya. saya bisa berumur 500 tahun. Wah. Kalau tidak dijengkang ke jurang, Oh. Tidak dijengkal. Emang Pak, kalau usia orang-orang dulu, kakek saya juga sampai hari ini tuh sudah 180 tahun. Masih hidup.
Lan, Masih hidup. tahun 60 meninggal. Atau bukan umurnya segitu atau kok bukan. Tapi tadi Ya. Kang An, tadi kan dapat penghargaan nih. Mengenai Sasakala Bojong Soang. Nah, itu. Ini Bojong Soang yang mana nih? Toy, apa bedanya Bukan sejarah Bojong dengan Soang. Sasakala? Jadi Kang Toy mah tertarik sama itu Bojong Soang teh karena ada Ada soang. sejarah. Karena ada sejarahnya itu yang namanya Soang itu. Salah Gaji itu. dan tunkin Saya ku Soang di kira Lodo. salah itu bukan Bojong Soang. Apa? Apa? Ini Bojong Mas. Bojong Mas menijau. Kalau itu mana ada bukunya Bojong Soang? Bojong Soang jadi Bojong Mas. Sasakala Bojong Mas. Bojong Mas. Jadi riwayatnya begini. Nah menijau. Bojong Mas itu di Sapan ada. Bukan ini mah kagaan. Ini dari Bojong Emas ke Bojong Soang. Ya mungkin, Enggak, kan- mungkin punya riwayat. Soangnya ada emasnya gitu. Oh, Tapi dari emasnya di Lodong Soang. Tapi udah dibaca ini kan Bojong Soang loh. Iya. Oh, berarti salah itu mah. Salah. Bojong Emas ya. Bojong Mas. Jadi asal Apa yang mulanya menariknya gimana, di Pak? Bojong Emas, Kangan? Bojong Mas itu zaman Pajajaran itu pusat kamasan. Apa tuh kamasan ya? Mas Produksi perhiasan perhiasan. Oh, iya. Keemasan. Sampai dengan tahun 60 banyak orang menggali. Weh, ketemu emas. Memang betul, tapi bukan emas, Tarjo. Batangan. bukan emas batangan, perhiasan saja. Sampai sekarang orang menggali, tapi karena nggak ketemu ya bikin bata akhirnya. Sejauh. Berarti Bojong Bata atau Di sekarang Bojong Mas namanya. itu banyak perusahaan bata. Bata, iya. Bojong Ya, Bata Yang tuh. menggali Asalnya emas. menggali emas. Bojong Karena Bata. emasnya Emasnya tidak tidak ada, Tidak ada. jadi Bata. Ganti itu namanya Bojong Bojong Bata. Bata. Bojong Nah, Bata. ini yang menarik Kang Toy. Jadi kayaknya Kang Ana tahu ya nama-nama tempat sejarahnya kayak Oh, itu kan Sasakala. Bojong Emas, kemudian Ya. kalau tempat-tempat yang lain tahu kali sejarahnya ya. Ya tahu sedikit. Sedikit. Nah, ini yang menarik ya. Ya, kan di sini di Bandung mah ya banyak ada Cimahi, kemudian ada Cicadas, Itu. kemudian Cicahem. Nah, itu. Yang mau ditanyakan daerah mana Kang Eko Sanip? Kan ada Cicadas, ada Cicahem, ada Cikadut, ya. Ya yang ditanyakan Purwakarta. Kalau sebelum ke sana, kalau dari Cici itu kenapa itu sejarahnya apa? Jadi dulunya itu begini, setiap tempat berkumpulnya penduduk pasti di tepian sungai. Oh, itu. Kan Bandung juga sebelum, ya sekarang juga Bandung di tepian sungai kan, hanya tidak disebut Cibandung gitu. Apa itu Cikapundung. Cikapundung. Jadi Ci itu karena ada sungai di sana, makanya banyak Ci. Walaupun belakangan setiap kita membuat perkampungan selalu pakai Ci, walaupun tidak ada sungai. Itu Bohongan publik kalau gitu mah ya. Nyebut Ci tapi tidak ada sungai. tidak ada sungai. Jadi seperti Tadinya gitu, ada sungai, ya udah Cicahem, Ci apa gitu. Cikuda Pateh. Nah, gitu-gitu. Kan akhirnya Hanya tidak, pakai tidak Ci itu ada apa? sungai Kudapate tidak ada. Tapi karena sudah terbiasa bikin kampung itu ada Cikudapate. Ya Oh, seperti begitu, itu. gitu. Jadi asal apa bedanya sih Sasakala dengan sejarah? Nah, Sebetulnya sama saja. Sasakala itu ungkapan dalam bahasa Sunda. Tah. Gitu. Nggak percaya. Sasakala. Sasakala itu dalam bahasa Sunda. Namun oleh kalangan akademisi dibedakan supaya bisa membedakan ini sejarah, ini sasakala. Kalau sejarah harus ada bukti otentik. Kalau sasakala dongeng saja udah cukup begitu. kalau Sasakala Kalau sasakala, Berarti ke arah mana Sasakala itu? Dongeng. lebih ke dongeng. ya akhirnya Legenda dimasukkan ke legenda atau dongeng. Padahal bahasa aslinya di Sunda itu sejarah itu ya sasakala Iya, tuh kan. Awalnya. Dari Itu dari Sasakala. kan etika akademisi sekarang itu yang disebut sejarah harus ada bukti tertulis, bukti arkeologi, gitu. Sementara orang zaman dulu ya dengan keyakinan aja, oh dulu itu di sini pernah terjadi ini, gitu. Jadi secara turun temurun saja percaya aja.
Kalau sekarang harus ada bukti tertulis. Iyalah. Buktinya dari mana? Itu dari catatan Belanda. Itu dari catatan Cina. Oh, dibuktikan dengan catatan atau buku-buku gitu. Ya begitu. Kan sesakala. Kalau sekarang ini Kang Aan masih nulis nggak? Sekarang mah enggak kan lagi diwawancara. Puas. Kata Irol juga. Toh iya. Sindor, lanjut kita lu. Aduh. Jadi sekarang sudah tidak menulis lagi buku. Sekarang tidak sedang menulis. Nanti Tidak sedang. pulang dari sini baru Menulis menulis. ya. Nanti pulang saja menulis. Ya betul. Anger. So, mau ngomong apa nanti? Pernah nggak gelut sama apa gitu? Gelut sebenarnya. Takut gelut bukan Jadi apa-apa. kalau pada intinya nih Kang Aan ya, jadi tujuannya Kang Aan menulis buku tentang sejarah Sunda ini tujuannya supaya apa? Ya, Target lah. Ya Supaya targetnya dibaca, itu ya betul supaya dibaca. Generasi muda Iya. harus tahu sejarah bangsanya, bangsa Sunda. Kita sebut bangsa Sunda ya, maaf ya. Jadi generasi muda Sunda harus tahu sejarah bangsanya. Harus Supaya tahu. Ya harus tahu sebab ini di majalah saya moal aya nu kiwari lamun eueuh nu bihari. bihari ya. Maksudnya? Artinya Tidak akan, nggak akan ada yang sekarang, kalau tidak tidak ada masa dahulu lalu. ya. Masa lalu. Masa lalu. Tidak akan ada saya tanpa ada orang tua. Oke. Baik. Ya seperti itu. Jadi semua orang sebenarnya harus Jadi tujuan harus menulisnya mengenal masa lalu kita. Jadi Walaupun bukan untuk dipuja misalnya, dijadikan apa? Saya menulis sejarah Sunda itu tidak selalu yang baik-baik. Yang buruknya saya tulis. Sebab itu ya untuk cermin juga, untuk cermin. Gitu untuk cermin. Kan dulu ada di Disdik itu ada yang disebut sejarah lokal. Ya, kenapa sampai sekarang nggak muncul lagi gitu? Itulah sebabnya saya sendirian memunculkan karya-karya lokal. Saya sudah menulis buku 120 judul. Semuanya soal Sunda. Jadi duit nggak itu tuh Pak? Tidak. Oh tidak. Nip, ini sayang sekali nih pengen ngobrol lebih panjang lagi sama Iya. Kang Aan. Tapi Kang Aan ini ada keperluan dia teh. Oh gitu. Iya. Keperluan. Hah? Tapi bisa nggak jawab dulu satu pertanyaan aja? Apa tuh? Kang Aan, coba saya mah penasaran dari tadi sejarah tempat ya, sejarahnya Legok Hangser. Nah Itu tuh. apa? Di mana itu kira-kira? Eta jalan Legok Hangser geningan Ya cenah. di mana? Atau yang ada mah bener di mana teh Kang Sanim? Di Garut. Apa namanya? Itu Sarkanyut. So, Bukan enggak gini mah. Ada itu. Banyak itu di Sunda, ada Sarkanjut, ada Temong Kanjut, nah Ya, itu nah apa gitu, Bang. sejarahnya? Asok nemong ya bener. ada tanjakan yang netek apa bahasa Indonesia? Yang apa ya? Terjal. Tajam. Kan dulu kolor gede-gede. Nah, jadi dilihat dari bawah itu ya kelihatan. Udah. Si Rom nih. Kebayang. Ya, Ya. terbayang bergelantungan. Nip, Oke, ya, ya, Duh, ya. Ini Roh. terima kasih ya. Ya, Inti Jadi dasarnya namanya- ucapan terima kasih ke Kang Aan ya. Terima kasih sudah hadir nih ya, ngumpul di sini. Karena ini Kang Aan katanya masih ada keperluan, Iya. mau disunat. Jadi kalau masih penasaran mah pemirsa ya yang di Ah. sini langsung aja baca bukunya. Banyak Ah, ya buku banyak yang bukunya, ditulis bukunya. oleh Kang Aan. Mudah-mudahan Kang Aan juga Kang Aan. bisa menulis bukan di buku saja ini, karena ada media sekarang di Google kayak dan sebagainya. Mudah-mudahan terbaca dan mendapatkan ada upah daripada tersebut. Mudah-mudahan ke sana Pak. Dapat upah ya? Dapat, dapat upah. Oke. Baik, terima kasih, Kang Aan. Terima kasih, Pak. Terima kasih hatur nuhun, Kang Aan. semuanya. Hatur nuhun semuanya. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Obrolan budaya RRI Bandung, obrolan yang ringan tapi bermakna.
ngobrol seputar riak kehidupan, diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya.